Saya tertipu. Awalnya saat melihat trailer startup, saya kira drama ini akan menawarkan teknikalitas atau konflik antara perusahaan yang kompleks. Yang saya dapatkan, romansa cinta yang mengharu biru. Tidak ada kekecewaan sih, justru saya bersyukur untuk itu. Sedikit tentang startup, sekaligus spoiler warning buat yang belum nonton. Adalah Sodalmi, seorang perempuan berusia 26 tahun yang diperankan oleh Bae Suzy. Ia tinggal bersama neneknya yang berjualan corn dog, sementara ayahnya meninggal saat ia masih anak-anak. Hidup yang keras membuatnya berani, seperti menjajal peruntungan dengan mengikuti kompetisi startup di sebuah komplek IT imajiner ala-ala Silicon Valley yang bernama Sandbox. Singkat cerita, ia menjadi CEO dari perusahaan Samsung Tech yang awalnya didirikan oleh 6 dosen dan kedua kawannya. Ternyata, 6 dosen adalah cinta pertama Dalmi. Semasa kecil mereka sering bertukar surat tanpa pernah bertemu. Naasnya bagi dosen, ternyata surat-surat itu fiktif. Namanya dicatut, seolah-olah ia yang mengirimkan surat itu untuk Dalmi. Si penulis surat fiktif itu adalah Han Ji Pyong, yang ketika remaja diminta tolong oleh nenek dari Dalmi untuk menghibur Dalmi yang uring-uringan lewat surat menyurat itu. Kesalahpahaman atas identitas si pengirim surat inilah yang mewarnai konflik cinta segitiga antara Ji Pyong, Dalmi, dan dosen di startup. Untuk detail ceritanya, silakan saksikan sendiri atau tonton ulang di Netflix. Sebuah surat, ayunan, visual detector. 3 simbol ini adalah tanda penting yang merepresentasikan campur aduknya relasi 3 karakter utama. Han Ji Pyong adalah surat, menggambarkan ucapan atau komunikasi. Sodalmi adalah anak perempuan yang bermain ayunan, menggambarkan pergerakan. 6 dosan adalah visual detector, menggambarkan penglihatan. Saya harus mengapresiasi bagaimana tim kreatif startup sedemikian rupa menyusun 3 simbol ini sebagai elemen yang saling terhubung, namun tetap didominasi karakter-karakter spesifik. Kita mulai dari Dalmi dengan ayunannya. Dalmi memiliki arketip seorang perempuan utama yang purpose driven, alias maju terus pantang mundur, cerdik, dominan, dan berani. Karakteristik yang sebenarnya umum, seolah ia sudah melalui masa sulit dan semua bisa diatasi. Nyatanya tidak. Prinsip dari sebuah ayunan adalah semakin kuat dorongan, maka akan semakin tinggi berayun ke depan, sekaligus ketika terayun ke belakang. Kita menyaksikan betapa Dalmi selalu membuat lonjakan besar, tapi di sisi lain, itu semua menyisakan lubang teramat besar di masa lalunya. Untuk bisa melangkah jauh, ia berpegang pada cinta absurdnya kepada surat-surat cinta itu. 6 dosan dengan kemampuannya menciptakan visual detektor tak kalah perihnya. Kita melihat derita masa lalu dosan muncul akibat apa yang tak sengaja dilihatnya. Contekan yang tak sengaja dilihatnya ketika Olimpiade ilmiah misalnya. Itu menjadi beban seumur hidup baginya. Penalaran dosan lahir dari apa yang selalu dilihatnya. Ketika menciptakan Nunggil pun, ia berangkat dari kepeduliannya pada nenek Dalmi. Atau ketika ia terpesona pada Dalmi, penginderaan itu datang dari mata. Ia bereaksi pada apa yang ditatapnya. Dan itu pula yang menjadi derita buatnya. Han Ji Pyong yang jadi primadona penonton karena nasib buruknya, seperti terjebak di dalam surat-surat yang ditulisnya. Kita telah menyaksikan betapa ia berusaha menutupi agar identitasnya sebagai si penulis surat yang asli tidak terbongkar. Dari surat itu juga hidupnya yang sudah stabil jadi terganggu. Ada masa lalu yang terbawa, ada orang-orang yang terseret, dan membuatnya kehilangan keseimbangannya. Walaupun di sisi lain, akhirnya ia menyadari bahwa di dalam surat-surat bohong itu ada kejujuran bernama rasa cinta yang begitu tulus. Dari sinilah saya memahami kesalahkaprahan saya. Ini bukan soal mengembangkan startup. Ini adalah cinta dalam wujud ketidakberaturan. Jelas startup adalah sebuah roman yang dibungkus mantel teknodrama. Dan lagi-lagi, ini membuatnya brilian. Roman atau kisah percintaan yang disajikan memiliki banyak lapisan. Tidak hanya dari 3 tokoh utama ini, tapi dari interaksi tokoh-tokoh lain seperti nenek dari Dalmi misalnya.
Saya rasa tim kreatif mengembangkan konsep-konsep cinta dari Yunani kuno ke dalam dinamika para karakternya. Saya jadi teringat pada 4 nama cinta dalam filsafat Yunani, yaitu philia atau brotherly love atau cinta dalam arti persahabatan, lalu eros, cinta yang menggebu, intim, storge, cinta kepada keluarga, dan agape, cinta kepada yang ilahi. Kita bisa kesampingkan agape karena interaksi religius di drama ini tak tergambar utuh. Hanya beberapa kali Dalmi dan neneknya berdoa di gereja. 3 jenis cinta ini sebenarnya lumrah, bahkan menjadi banyak formula di hampir semua drama, entah di Korea, di Amerika, di Eropa, dan sepertinya di Indonesia juga. Sangat lumrah dalam sebuah fiksi ada kisah keakraban antar sahabat, keintiman sesama pecinta, lalu kasih sayang keluarga. Apa yang menarik di mata saya adalah bagaimana ketiga jenis cinta ini berdiri begitu kuat. Samsantek secara terang-terangan didirikan oleh 3 sahabat semasa kuliah yang memiliki nama Sun. Interaksi ketiganya begitu kuat, meskipun ada sedikit keretakan nampaknya di beberapa episode mendatang. Tapi, sebagai sebuah komponen cerita, Samsantek punya peran yang begitu dominan. Dan ia lahir dari rasa peduli 3 sahabat ini, alias philia. Asmara menggebu antara Namdosan dan Sodalmi adalah senyata-nyatanya eros. Tidak ada keintiman yang ditutupi. Tapi, di balik keintiman tersebut, saya teringat Plato dengan cinta platoniknya. Cinta tanpa ketertarikan fisik. Han Ji Pyong jatuh cinta kepada Dalmi lewat sebuah interaksi surat menyurat yang sulit dijelaskan. Rasa cinta itu bukan karena kecantikan Dalmi, tapi datang dari ketidakberdayaannya menjelaskan cinta macam apa yang ia rasakan. Pada akhirnya ia berusaha keluar dari zona platonis ini dan mengungkapkan pada Dalmi. Tapi, bukankah menarik melihat bagaimana Dalmi dicintai 2 pria dengan 2 cara yang berbeda? Seperti halnya ada pertanyaan, apakah cinta itu berasal dari yang terlihat secara fisik atau yang terlihat dari dalam? Halmoni atau nenek memberikan cinta yang besar kepada Dalmi, Dosan, dan Ji Pyong. Semua diperlakukan seperti cucu kandungnya. Ia begitu peduli pada Ji Pyong, membantunya habis-habisan saat ia remaja. Ia juga pelan-pelan menunjukkan kasih sayang pada Dosan tentang rasa cinta yang tidak didapatkannya di rumah. Bahkan, semua kekacau balauan romantik di drama ini tidak akan terjadi kalau si nenek tidak sesayang itu pada Ji Pyong dan Dalmi. Ya betul, ini manifestasi dari storge. Yang juga tak boleh luput dilihat adalah betapa 3 jenis cinta yang termanifestasi dalam relasi ideal tadi ternyata menunjukkan keberbalikan kalau dilihat dari perspektif karakter lain. Misalnya philia. Kekerabatan itu tak nampak di sosok Dalmi dan Inje, padahal mereka kakak beradik kandung. Eros malah mewarnai perceraian ayah dan ibu Dalmi. Storge menunjukkan malfungsi di keluarga Namdosan. Ini jelas bukan drama cinta-cintaan biasa. Startup adalah sebuah konsep cerita yang dirangkai begitu dalam, berlapis-lapis. Dan daripada meributkan siapa yang lebih pantas mendapatkan Dalmi antara Dosan dan Ji Pyong, mari bersimpati pada Dalmi. Ia perempuan biasa yang seolah dimanipulasi kedua laki-laki ini. Ya, semoga beberapa minggu ke depan kita mendapatkan ending yang memuaskan.